Nah, yang ini bagian ini Papua Barat. Ini bisa dibuka juga. Wah, itu di mana? Kalau itu beda-beda. Laut terus sama Papua Selatan. Nah kalau Papua Selatan itu tariannya kayak nah ini tariannya tuh kayak dia ini nama tariannya tuh Dek Kopi itu tuh kayak lama gitu dia berapa jam gitu selama 4 jam jadi lama tariannya. Nah, oh iya ini tuh juga mengandung filosofi gitu loh arti dari apa Pulau Papua itu. Jadi misalnya ini kan sabar ya. Jadi ini kan kayak misalnya Papua tuh terkenal sama emasnya kan. Nah jadi tuh kami kayak naruh kayak simbol emas kayak gitu. Terus iya benar banget ya. Nah terus ini kayak ada apa kerang-kerangnya. Kalau Papua kan kayak lautnya tuh bagus. Ya benih. Dah. Oke. Iya ini beda-beda provinsi. Emang ada provinsi apa? Oh di Vietnam. Apa aja? Ada Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Ya. Kalau ini rumah. Logonya apa ya Kak? Oh iya, ini Filosofinya nggak ada yang penasaran sih filosofinya apa? apa tuh? Nah, jadi kalau bisa di teman-teman lihat nih kan ada pohon beringin kan. Nah, pohon beringin tuh terkenal dengan akarnya yang kuat. Jadi maksudnya itu antara persatuan antar suku yang berbeda-beda. Jadi walaupun di sini berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Terus di sini ada juga gambar burung cendrawasih. Itu ciri khas yang ada di Papua. Bu Rita mau jelasin nanti lihat kok? Dengan ya Itinhad itu memiliki padi yang melambangkan kerendahan hati, ketahanan, keseimbangan, dan pemberian manfaat bagi sesama. Dan di elemen ini mengandung makna filosofis yang dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat. Oh. Sini dong buahnya. Mau coba? Ini buahnya Ini buah apa? Buah Oh iya, ini kami mau nawarin ke kalian. Ini silakan. Jangan dicoba. Jadi ini namanya buah matoa. Nah, kalau kalian teman-teman lihat nih di Papua Pegunungan ada kan tuh buah matoa. Nah, punya kayak gitu kan. Nah, iya. Terus tadi, nah di Papua Selatan juga ada nih kalau teman-teman lihat ada buah matoa. Oh. Nah, jadi ini buah matoa, teman-teman bisa nyoba nih kalau berkunjung di Bagi sini. dong. Manis ya. Jadi ambil 2 ya. Iya, ambil aja nggak Kasih bu, apa-apa. kasih bu. Ibu. Kasih bu. Buah bu, Matoa, Bu. asal Papua. Langsung diterbangkan. Iya, itu juga ada, Bu. Langsung diterbangkan. Langsung diterbangkan. Ya, kita makan dulu ya. Iya, Bu. Gimana? Enak nggak? Enak. Saya coba jelasin deh. Manis, aku mau coba satu rasanya manis, kayak campuran buah kelengkeh sama durian. Oh. Lagi manis. Ada lagi. Itu dia ada. Pas napkin aku. Kameramen juga mau dong. Oh ya. Liatin nggak? Ini ya guys bentuknya. Itu tuh Erik makan ya, Erik makan. Oh. Enak banget. Kapan lagi kan pameran dapat buahnya langsung. Cocok. Oh, ya. Tarian di Papua ada apa aja sih? Oh, Tina mungkin boleh jelasin nih tarian yang di Papua apa aja nih, Abigail kayak Tariannya nih, kami dulu ya. Kita akan mulai dari Papua bagian barat daya. Tariannya itu ada tari Swangi. Perlu dijelasin nggak? Perlu lah ya. Oke, tari Swangi ini tarian memiliki nuansa mistis dan magis serta berasal dari kisah seorang suami yang ditinggal mati istrinya akibat diserang oleh Swangi.
atau Kapes, yaitu roh jahat. Tarian ini merupakan bentuk ekspresi masyarakat Papua Barat yang masih meyakini adanya nuansa magis. Nah, gambarnya ini nih guys. Kalau buahnya bisa nggak seranjang? Lalu ada di Papua Tengah itu ada tarian Afai Tanang, yaitu tarian satu ini termasuk dalam tarian tradisional yang berkaitan dengan sikap kepahlawanan. Penyebutan dari nama tari Afai Tainang berasal dari dua suku kata, yaitu Afai yang berarti panah serta kata Tanang yang memiliki arti miliknya, seperti ini gambarnya. Lalu lanjut ada dari Papua Pegunungan. Tariannya ini nih, tarian Oxlibi Pegunungan Jengkar Papua. Ini gambarnya nih seperti itu. Lalu ada dari Papuanya, yaitu tarian Sajojo nih, yang kita kenal kan? Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah kan? Pernah. Iya. Lalu ada Oh iya. Agama mana tuh? Suku mana di Papua itu apa aja? Dari Papua mana dulu nih? Ada Papua dibagi menjadi Papua Tengah. Papua Tengah. Jadi Papua Tengah ini memiliki mayoritas suku yang mendiami provinsi Papua adalah suku Me. Sementara suku minoritas yang bermukiman di wilayah Mepago adalah Damal, Dani, Moni, dan suku Noga. ada gambarnya nggak? Kami akan bahas itu selanjutnya permainan tradisional. Pertama itu dari Papua. Papua dulu. Jadi permainan tradisional yang berasal dari Papua ini ada jadi nama permainannya itu ada permainan Puradan. Puradan ini merupakan permainan dengan cara melempar kayu atau tombak ke arah sasaran yang berupa sebuah lingkaran rotan yang dilempari di permukaan tanah dan melaju dengan cepat. Bagian dengan tepat mengenai sasaran, dia berhak menjadi sang juaranya. Ini contoh permainannya. Nah, kemudian itu masuk bagian Papua Barat. Permainan tradisional di Papua Barat itu ada namanya Batu 10. Batu 10 ini merupakan salah satu permainan tradisional dari Papua Barat yang dimainkan oleh anak-anak, baik pria maupun wanita. Permainan ini melibatkan sebuah buah batu yang diletakkan ke dalam dua lingkaran kecil. Dua tim yang terdiri dari dua orang masing-masing berusaha untuk mengambil batu-batu tersebut dan melemparkannya ke dalam lingkaran lawan. Nah, kemudian itu ada masuk ke Papua Selatan. Permainan tradisional dari Papua Selatan itu ada yang bernama Ampakiari. Ini contoh gambar permainannya. Nah, Ampakiari ini adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ampakiari sebenarnya adalah nama buah yang biasanya tumbuh di rawa-rawa di Kabupaten Yapen sampai Maropen, yaitu buah mangenge. Buah yang berasal dari pohon perdu yang berwarna putih. Teman-teman mau tahu apa lagi nih? Tahu tentang Nggak pengen tahu fauna-faunanya nih. Selanjutnya ada agama di Papua dulu ya. Oke, sip, ini dia. Agama di daerah Papua itu ada beragam. Menurut datanya mayoritas penduduk provinsi Papua menganut agama Protestan, yaitu sekitar 90,29%, diikuti 1,92% kepercayaan, baru 0,15% dan agama lainnya 0,3%. Selanjutnya ada agama di Papua Pegunungan. Nih, Papua Pegunungan itu populasi provinsinya pegunungan pada tahun 2022 sebanyak 1,4 juta jiwa penduduk. Di provinsi ini terdiri dari pemeluk agama
Protestan 90,29%, Katolik 7,61%, Islam 1,92%, kepercayaan lainnya 0,15% dan 0,3%. Selanjutnya ada Papua Tengah. Papua Tengah itu terdiri dari berbagai agama termasuk Protestan 68,59%, Katolik itu 19,01%, Islam itu 12,26%, Hindu 0,07%, Buddha 0,3%. Selanjutnya ada flora dan fauna yang dijelaskan. Baik, dari Papua dulu. Flora dan fauna dari Papua ada Musa England, adalah sejenis banana yang sangat langka dan hanya ditemukan di provinsi Papua. Indonesia ini pisang ini terbesar yang ada di Indonesia. Tinggalnya ini merupakan bagian dari keluarga Musaceae. Baru ada juga faunanya ya, itu burung berukuran kecil. Namun umumnya secara lokal di padang rumput pegunungan tengah di Papua. Burung Papua. Ciri-ciri burungnya yaitu punggung coklat, kepala kelabu pucat, wajah putih, tungri dan ekor kuning. Lalu selanjutnya Oh, itu yang dari burungnya? iya. Lalu selanjutnya mana nih? Flora fauna di Papua Barat. Ada flora dan faunanya, contohnya pohon matoa yang merupakan flora identitas Papua Barat. Lalu ada burung cendrawasih, cendrawasih warna merah ya, merupakan fauna identitas atau simbol fauna dari provinsi Papua Barat. Lalu mana lagi nih? Flora fauna dari Papua Selatan, yaitu kakatua raja hitam, merupakan hewan asli pulau Papua dan Australia. Hewan ini biasanya ditemukan di kepulauan Barat Daya dan Selatan. Lalu dengan bintang bur merupakan tanaman endemik Indonesia Timur, tempatnya berada di wilayah Papua. Terima kasih. Ini bisa kita simpulin ya, kalau ras yang ada di Papua itu rata-rata rasnya itu melanosoid. Terus kalau kalian lihat bajunya tuh dia banyak yang pakai dari bajunya, nah nama bajunya itu baju koteka. Terus senjata adatnya juga senjatanya itu biasanya yang tajam-tajam, yang kayak ya berarti kayak gitu. Terus rumah adatnya juga teman-teman bisa lihat dia biasanya kayak bulat gitu di atasnya ya. Terus ada juga ini gambar rasnya. Jadi kalau kita lihat orang Papua rata-rata kulitnya berwarna gelap, terus kadang rambutnya ada keriting. Nah itu dia ras melanosoid kayak gitu teman-teman. Gimana pameran kami? Seru banget. Oke, terima kasih sudah berkunjung di Tihato. Selamat berkunjung ya Oke, jadi di sini kami dari kelompok Ganoya itu mendapatkan Pulau Sulawesi. Nah, jadi sebelumnya kalian tahu nggak filosofi dari lambang kami ini, Ganoya? Oke, jadi Ganoya ini warnanya biru, dia tuh melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Nah, warna biru ini juga memiliki efek menenangkan dan relaksasi bagi jiwa. Arti warna biru ini juga memberi warna kedamaian dan juga rasa aman. Nah, terus kalian lihat kan di sini ada lambang sayap di atas Ganoya. Nah, lambang sayap ini tuh juga tulisannya tuh terinspirasi dari ilustrasi burung Garuda atau lambang negara Indonesia yang juga berkaitan dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dapat juga diilustrasikan seperti jika ingin terbang dan mencapai tujuan, maka sayap harus dikepakkan secara bersama-sama dan harus sejalan. Selanjutnya juga ini terlihat ada lambangnya lingkaran, itu tuh menunjukkan hubungan garis tanpa ujung dan dibentuk dari elemen titik-titik. Hal ini menunjukkan dari sesuatu yang kecil atau titik akan membentuk kesatuan dan integritas berupa lingkaran.
jika saling bersatu dan juga berkesinambungan. Dan yang terakhir, ini ada garis putus lurus yang tidak membentuk lingkaran seutuhnya, menunjukkan apabila perbedaan yang tidak disikapi dengan bijak, maka tidak akan terbentuk dan tercipta lingkaran yang utuh. Jadi sesuai dengan tema kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu sangat menggambarkan materi kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi di sini kami ada Pulau Sulawesi. Ini coba maju. Nah, jadi ada yang ingin ditanyain nggak? Provinsi yang lain. Oke, jadi ini tuh ada Sulawesi itu ada ada 6 provinsi. Di sini ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Di Gorontalo ada apa aja sih ya? Oke, coba dibuka. Gorontalo. Iya, yang ini. Jadi Gorontalo ini letaknya ada di ujung utara Sulawesi. Keragaman yang menarik. Nah, beberapa ciri keragaman di Gorontalo ini. Yang pertama ada suku Gorontalo. Suku Gorontalo merupakan suku utama di provinsi ini dengan kebudayaan, bahasa dan adat istiadat yang khas. Lalu ada bahasa yang digunakan adalah bahasa utama mencerminkan kekayaan linguistiknya. Tradisi dan upacara adat, Gorontalo dikenal dengan tradisi dan upacara adatnya yang kaya, seperti upacara adat pernikahan dan upacara adat pernikahan. Nah, jadi pada Gorontalo ini juga ada batiknya yang akan dikasih tahu oleh Erik nih. Yang mana nih batik dari Gorontalo? Ya guys. Seperti batik Gorontalo. Batik sendiri ya. Kalau flora di Gorontalo ada nggak? Ada ya. Lanjut. Ada nggak suku di Sulawesi Selatan ada nggak? Kenapa? Suku di Sulawesi Selatan. Oke, coba kita buka ya di Sulawesi Selatan. Chef Virgi di depan. Nah, jadi untuk Sulawesi Selatan ini juga menonjol dengan keanekaragaman budaya, etnis dan alamnya, termasuk suku Bugis. Itu termasuk salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Makassar, Toraja, 3 suku utama dengan kebudayaan, bahasa, tradisi unik. Toraja terkenal dengan upacara pemakaman dan upacara adatnya. Bahasanya yaitu ada variasi bahasa dengan bahasa Bugis dan Makassar sebagai umum digunakan. Kulinernya ada hidangan tradisional seperti coto Makassar, konro dan palu basah. Dan keragaman kuliner. Taman nasional dan timurung kayu sarwang melindungi sebagai umum digunakan. Kulinernya ada hidangan tradisional seperti coto Makassar, konro dan palu basah. Dan keragaman kuliner. Taman nasional dan timurung kayu sarwang melindungi keanekaragamannya hayati, terutama jenis bumbu-bumbunya dan keindahan alam kars yang unik. Pantai dan pulau yang berada di Sulawesi Selatan ini juga termasuk yang indah. Contohnya itu ada Pantai Barak dan Kepulauan Selayar menawarkan keindahan alam yang mempesona. Nah, jadi itu tadi berapa banyak Sulawesi. Iya, makanya kayak apa sih? Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini ada suku Toraja. Oh my god. Gitu. Jadi itu kayak peta yang ada di bawah. Oh itu kayak plastik banget. Oke, jadi suku Toraja ini tuh ada salah satu suku yang berada di Sulawesi dan ini tuh lumayan unik dan juga beragam ya. Seperti yang kita ketahui sering terdengar juga pasti sama kalian. Nah, di sini bisa dilihat ini gambaran dari orang-orang atau ras juga etnik yang berada di suku Toraja. Kemudian ini ada upacara dari Toraja, upacara kematian. Nah, kemudian ada rumah adat yang seperti kita ketahui di sini rumah adatnya berbentuk unik ya. Iya. Ada Toraja dan juga ada baju adat dari suku Toraja ini ada namanya baju boko, merupakan baju adat suku Toraja yang digunakan oleh kaum wanita. Nah, kemudian ada juga yang terakhir tarian khas Toraja, ada tari Pagalu. Nah, seperti itu. Keren banget nggak sih itu? Kayak peta gitu ya?
di Toraja tuh juga ada batik. Jadi batik itu nggak cuma di Jawa. Yang mana tuh Erik batiknya? Seperti ini. Tadi tuh udah. Mana ya? Nah, jadi yang ini dan juga seperti batik yang ini ada yang motif kotak dan juga motif lingkaran. Oh, itu pada Toraja ya. Wow, oke. Oke, mungkin itu aja dari presentasi dari kunjungan pameran kita. Ya, bisa lihat seperti ini overallnya bagian depannya Overall. dan juga Wow. Lucu banget ya. Lucu loh. Minimalis ya. Tapi multifungsi. iya. Iya, benar. Dan ini yang belakangnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah berkunjung.